Terhitung sejak Santo Petrus hingga Paus Fransiskus, Gereja Katolik sudah memiliki 266 paus. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Dari jumlah itu, 78 diantaranya diakui sebagai orang kudus atau santo. Tanggal 27 April 2014 lalu, jumlah itu menjadi 80 setelah Beato Yohanes ke-23 dan Beato Yohanes Paulus II dikanonisasi. Paus-paus di awal gereja mati sebagai martir, tanda yang jelas bagi gereja Katolik untuk mengakui kesucian mereka. Namun ketika penganiayaan terhadap gereja berakhir, semakin sedikit paus yang mendapat gelar sebagai santo. Selama 701 tahun terakhir hingga 27 April 2014, hanya 4 paus dinyatakan sebagai santo. Berikut 10 paus yang paling menarik yang digelari santo. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu ya. Yang pertama, Santo Petrus. Pertama kali dia bernama Simon. Dia adalah orang pertama yang menyebut Yesus sebagai Kristus, anak Allah yang hidup. Dia juga dianggap sebagai paus pertama. Tradisi awal mengatakan bahwa dia disalibkan di kaki Bukit Vatikan di pertengahan tahun 60-an di masa pemerintahan Kaisar Nero. Dia mati sebagai martir karena iman dan pengajaran Kristennya. Makamnya diyakini ditemukan di bawah Basilika Santo Petrus. Yang kedua, Santo Soter. Dia adalah uskup Roma dari sekitar tahun 167 hingga kematiannya sekitar 7 tahun kemudian. Diyakini bahwa Santo Soter secara resmi memperkenalkan perayaan Paskah tahunan di Roma. Yang ketiga, Santo Fabian. Paus dari tahun 236 hingga 250 ini terkenal karena sifat pemilihannya yang menakjubkan. Menurut cerita, saat pemilihannya, seekor burung merpati turun di kepalanya untuk menandai dia sebagai pilihan yang tak terduga dari Roh Kudus untuk menjadi paus berikutnya. Yang keempat, Santo Damasus. Paus ini dilahirkan di Roma dan menjabat sebagai paus dari tahun 366 hingga 384. Kepausannya bertepatan dengan berdirinya agama Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi di tahun 380. Dia adalah pendukung setia dari keutamaan uskup Roma sebagai penerus langsung dari Santo Petrus. Dikatakan bahwa dia yang menetapkan bahasa Latin sebagai bahasa liturgi standar di Roma. Yang kelima, Santo Leo Agung. Dia lahir dengan nama Leo yang terus dia gunakan sebagai namanya saat menjadi paus. Paus yang berkarya sejak tahun 444 hingga 460 itu adalah paus pertama yang disebut agung. Dia juga digelari sebagai doktor gereja. Dia menegaskan posisi gereja pada inkarnasi Kristus, bahwa Kristus adalah ilahi dan juga manusiawi. Dia terkenal karena telah bertemu dengan Attila Sang Hun, raja terakhir dan paling berkuasa di Eropa di tahun 452, dan membujuknya untuk kembali dari invasi Italia. Yang keenam, Santo Gregorius Agung. Dia adalah paus dari tahun 590 hingga 604 dan adalah paus kedua yang disebut agung setelah Paus Leo Agung. Ibunya serta 2 tantonya juga dikanonisasi sebagai orang kudus, maka dia dianggap sebagai orang kudus di antara orang-orang kudus. Dia pernah menjadi rahib dan tidak ingin menjadi paus. Dia sering mengeluhkan tugas barunya sebagai paus karena harus bersabar atau bersikap toleran dengan bisnis sekuler dan tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan biara yang damai dan kontemplatif. Meskipun demikian, ia memberi penekanan keras terhadap kesederhanaan dan amal kasih, serta menyumbangkan makanan bagi orang-orang miskin di Roma, serta mengundang orang-orang miskin untuk makan bersama dia setiap hari. Yang ketujuh, Santo Nikolaus I Agung. Dia adalah paus dari tahun 858 hingga 867. Dia adalah paus ketiga dan terakhir yang menerima gelar agung. Dia berupaya memperkuat otoritas kepausan dan menolak siapapun memiliki hak untuk melengsarkan uskup tanpa otoritas kepausan. Dia kukuh menegakkan hukum perkawinan dan mendesak para uskup untuk menggunakan tugas mereka untuk mengucilkan Raja Katolik yang meninggalkan pasangannya untuk kawin lagi dengan wanita lain. Dia sungguh mendukung kebebasan untuk menikah
dan tidak mendukung beberapa uskup saat mereka mengekskomunikasikan seorang wanita kerajaan lain karena kawin tanpa persetujuan ayahnya. Yang kedelapan, Santo Gregorius ke-7. Dia adalah paus dari tahun 1073 hingga 1085. Dia memberlakukan banyak reformasi seperti membalikan berabad-abad kontrol sipil terhadap urusan gereja dan memberikan kepada paus dari Roma berkedaulatan penuh atas semua urusan gereja di barat. Dia mempromosikan keuskupan dan imamat yang lebih suci dan menentang simoni atau praktik jual beli jabatan di dalam gereja. Dia memperkenalkan undang-undang yang terkunci di dalam ketaatan hidup selibat, meskipun sering muncul perdebatan atas masalah itu. Dia memutuskan ritus Romawi untuk seluruh Eropa dan menetapkan 1 November sebagai hari raya semua orang kudus. Dia mencabut ekskomunikasi terhadap Kaisar Henry keempat di tahun 1077 setelah kaisar itu sungguh-sungguh melakukan penebusan dosa secara terbuka dengan berjalan tanpa alas kaki di salju. Yang kesembilan, Santo Celestinus ke-5. Dia adalah seorang biarawan dan pertapa Benediktin yang mengundurkan diri dari kepausan hanya beberapa bulan setelah terpilih di tahun 1294 karena ingin kembali kehidupan monastik yang benar. Dia mengeluarkan buku kepausan yang mengartikulasikan bahwa seorang paus bisa mengundurkan diri dan membuat peraturan untuk diperintahkan. Paus Benediktus ke-16, paus berikut dalam sejarah yang secara sukarela mengundurkan diri di tahun 2013, menempatkan palung yang dia terima saat terpilih tahun 2005 di atas makam Santo Celestinus ke-5 di Aquilina, Italia, tanggal 28 April 2009 dan meninggalkan palung itu disebut sebagai Maria. Yang ke-10, Santo Pius ke-10. Dia terpilih sebagai paus tahun 1903 dan melayani sampai kematiannya di tahun 1914. Dia memperkenalkan kesalehan yang lebih besar di antara umat beriman, mendorong umat untuk sering menerima sakramen tobat dan ekaristi, serta dengan tegas meminta agar bersikap sopan selama perayaan misa. Dia menyoroti keindahan dan kelayakan lagu Gregorian, menentang penggunaan gaya musik populer, serta mendorong upaya-upaya untuk memastikan bahwa umat beriman bisa berpartisipasi aktif dalam misa dengan menyanyi. Dia mereorganisir Kuria Romawi dan mendirikan kongregasi kardinal untuk menyusun hukum kanonik. Dia mampu melakukan penyelidikan ilmiah dan merancang jam matahari atau sundial. Namun ketika dia diberi mobil kepausan yang pertama di tahun 1909 oleh Uskup Agung New York, saat itu Monsinyur John M. Farley, paus tidak pernah menggunakannya dan tetap lengket dengan kudanya dan dengan kereta kuda Lambda. Itulah ke-10 paus yang paling menarik yang digelari Santo yang kami rangkum dari penakatolik.com. Menurutmu paus mana yang paling menarik? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.